Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Kalista, NIM M1A1190338, Teknik Elektro. Di sini, saya akan menjelaskan kembali soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Rangkaian Logika dan Teknik Digital. Pada soal pertama, itu soalnya adalah jelaskan perbedaan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial, serta berikan contohnya. Pada soal nomor 1 ini saya menjawab, yaitu rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemahan langsung dari aljabar boolean, yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar boolean adalah inversi atau negasi, atau bisa disebut NOT. Perkalian logika atau bisa disebut AND, dan penambahan logika bisa disebut OR. Untuk contoh rangkaian kombinasional ini, yaitu kipas angin. Rangkaian sekuensial berbeda dengan rangkaian kombinasional. Pada rangkaian kombinasional, outputnya bergantung pada inputnya, sedangkan pada rangkaian sekuensial, outputnya tergantung pada input dan input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri-ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Contoh untuk rangkaian sekuensial ini yaitu tasbih digital. Soal nomor 2, Anda diminta merancang sistem digital untuk pengepakan mie instan otomatis. Setiap kali mie instan masuk ke dalam kotak, maka input I akan aktif. Jadi bisa dibilang I sama dengan 1. Jika jumlah mie dalam kotak sudah mencapai 3, maka output conveyor akan aktif. Bisa dibilang K sama dengan 1. Untuk mengganti kotak yang penuh dengan kotak yang kosong dan dilakukan proses pengisian kembali. Buatlah FSM dari sistem ini dan rangkaian digitalnya. Berikut jawaban saya untuk soal nomor 2. Inputnya adalah I dan outputnya adalah K. Diberi setiap kali mie masuk ketiga yang dilumasi. Jika kita terima I sama dengan 1, 3 waktu, maka output K sama dengan 1. Untuk FSM-nya, mari kita beranggapan jika state awal adalah N1 dan N2. Setelah state N2 diterima input sebagai 1, sistem menganggap hitungannya adalah 3 dan akan mendapatkan kembali state awal. Berikut tampilan untuk FSM-nya. Jika dilihat dari gambar, state awal akan masuk ke N1 dan jika sudah di N1, maka N1 akan masuk ke N2. Dan ketika sudah di N2, N2 akan kembali ke state awal. Soal nomor 3, lakukan penyederhanaan FSM pada soal nomor 2. Berikut jawaban saya untuk soal nomor 3. Di sini kita memiliki 3 bagian state. Berikut state table di bagian bawah ini. State awal atau initial 00 dan N1 01 dan untuk N2-nya yaitu 10. Bisa dilihat di tabel untuk nilai Q1 itu bisa diambil dari 00, 00, dan 11. Dan untuk Q0-nya bernilai 00, 11, dan 00. Dan didapatkan untuk I-nya menjadi 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dan untuk Q1 yang bisa jadi D1 itu bernilai 00, 0, dan 110. Untuk Q0 yang sama dengan D2 adalah 011, 000. Dan akan menghasilkan K. K-nya bisa bernilai 000001. Pada tabel Q1 di atas, Q0 adalah state sekarang. Input adalah I, Q1 dan Q2 adalah state berikutnya yang memberikan suara, tetapi output D1 dan D0 adalah K. Ini adalah gambar untuk ekspresi logika D1 dan D0. Untuk mencari nilai-nilai pada dua tabel ini, bisa kita ambil dari tabel sebelumnya dan akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa menghitungnya D1 sama dengan Q1 Q0I ditambah Q1 Q0I.
Dan di sini D0 sama dengan Q1 Q0 I ditambah Q1 Q0 I sama dengan Q1 dalam kurung Q0 I ditambah Q0 I. Di sini kita akan eliminasi salah satunya. Maka akan didapat Q1 dalam kurung Q0 ditambah I. Dan untuk nilai K-nya, K sama dengan Q1 Q0 I ditambah Q1 Q0 I. Rangkaian digital adalah sebagai berikut. Mari kita asumsikan A dan B mewakili persamaan logika yang dilakukan D1 dan D0 secara berurutan. Dan di soal yang terakhir, yaitu nomor 4, salah satu jenis rangkaian sekuensial yang banyak dipakai adalah counter atau pencacah. Jelaskan cara kerja dari counter dan jelaskan satu contoh alat yang dapat Anda buat dengan memanfaatkan counter. Pada soal nomor 4 ini, saya menjawab cara kerja counter adalah masukkan pulsa ke dalam setiap flip-flop. Maka, counter dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, asynchronous binary counter, dan yang kedua, synchronous binary counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi 3, yaitu up counter, down counter, dan up-down counter. Asynchronous binary up counter. Prinsip kerjanya adalah menghitung biner dengan urutan mulai dari bawah atau dari kecil ke besar. Asynchronous binary down counter. Prinsip kerja dari counter ini adalah kebalikan dari up counter, yaitu menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah atau dari besar ke kecil. Prinsip kerjanya pun tidak jauh berbeda dari up counter. Bedanya, hanya setiap output flip-flop diambil dari output Q, sedangkan input clock-nya dihubungkan dengan output not Q dari flip-flop sebelumnya. Sekian video yang saya buat tentang perbaikan soal ujian akhir semester rangkaian logika teknik digital. Semoga video yang saya buat ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.